down, yeah. I've been feeling so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidir dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang pasar bebas. 1. Pengertian fungsi dan tujuan pasar bebas. A. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi di mana perdagangan antara negara atau antar wilayah dilakukan tanpa adanya hambatan seperti tarif impor, kuota impor, atau regulasi lainnya. Dalam pasar bebas, barang dan jasa dapat diperdagangkan secara bebas tanpa adanya intervensi pemerintah atau regulasi yang berlebihan. Pasar bebas diharapkan dapat memperkuat ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, pasar bebas juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan sebagian pihak. Para ahli mengartikan apa itu pasar bebas. 1. Menurut David Ricardo, pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. 2. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang membeli dan menjual secara bebas dan sesuka hati sehingga dapat menciptakan persaingan dalam ekonomi yang lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, B. Fungsi pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, impor dan ekspor, serta memberikan keterbukaan informasi tentang jumlah dan harga barang yang diminta. Dengan demikian, stabilitas ekonomi akan tercipta. Selain itu, fungsi pasar bebas adalah untuk memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada para pengusaha dan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan metode produksi mereka, menjadikannya lebih efisien. C. Tujuan pasar bebas. Adapun tujuan pasar bebas yaitu yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. 3. Sarana pertukaran teknologi. D. Ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas yaitu yang pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau tidak sama sekali. 5. Para produsen pasar bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Namun, saat ini pemerintah Indonesia lebih cenderung menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri dalam negeri. Beberapa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan pemerintah Indonesia antara lain adalah 1. Penurunan tarif impor. 2. Peningkatan fasilitas perdagangan. 3. Peningkatan akses pasar. 4. Memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain untuk meningkatkan perdagangan. 5. Serta meningkatkan investasi uang. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Beberapa di antaranya adalah 1. Program peningkatan daya saing industri. 2. Program peningkatan nilai tambah ekspor. 3. Peningkatan kualitas produk. 4. Insentif investasi. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan perdagangan yang dapat mempengaruhi pasar bebas dalam skala nasional dan internasional. Dalam skala nasional, kebijakan perdagangan mempengaruhi harta dan ketersediaan barang dan jasa. Sisi lain, jika pemerintah menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan, ketersediaan barang dan jasa akan meningkatkan dan harga cenderung lebih murah.
Secara internasional, kebijakan perdagangan mempengaruhi hubungan perdagangan antar negara. Hal ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas, kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi negara lainnya. Beberapa dampak kebijakan perdagangan sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap daya sang industri dalam negeri. Kedua, dampak pada konsumen. Ketiga, dampak terhadap pasar nasional. Dan keempat, dampak terhadap ketimbangan sosial dan regional. Ketiga, mempengaruhi subsidi pemerintah terhadap pasar bebas dan bagaimana dampaknya pada konsumen dan produsen. Subsidi pemerintah adalah bentuk dukungan keuangan atau intensif yang diberikan pada produsen untuk membantu harga mereka mengurangi biaya produksi dan menjaga harga produk tetap rendah. Berikut adalah pengaruh subsidi pemerintah terhadap pasar bebas dan dampaknya pada konsumen dan produksi. Yang pertama, pengaruh pada pasar bebas, dan yang kedua, dampak pada produsen, dan yang ketiga, dampak pada konsumen, dan yang keempat, dampak pada keuangan pemerintah. Untuk mengatasi dampak negatif dari subsidi pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan subsidi sebaik mungkin dan mengalokasikan dana secara bijaksana. Selain itu, pemerintah dapat mempromosikan persaingan yang sehat dengan memperkuat regulasi dan memberikan intensif untuk inovatif dan efisien di sektor tertentu.